figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Fani Maliana. Saya dari Universitas Pamulang, Prodi S1 Akuntansi. Saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan materi tentang pemeriksaan piutang. Saya ingin menjelaskan mengenai tujuan pemeriksaan piutang. Tujuan pemeriksaan audit objektif piutang diantaranya yaitu tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian intern yang baik atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan kas. Jika auditor dapat meyakinkan bahwa internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan kas dapat berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan tes kewajaran saldo perkiraan dalam laporan keuangan dapat diperkecil. Tujuan yang kedua yaitu untuk memeriksa validity atau keabsahan dan keotentikan. Validity yaitu apakah piutang itu sah dan masih berlaku, dan keotentikan yaitu apakah piutang itu didukung oleh bukti yang otentik dan ditandatangani oleh pelanggan. Tujuan yang ketiga yaitu untuk memeriksa kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya perkiraan penyisihan piutang yang tak tertagih. Kemungkinan tertagihnya piutang itu maksudnya piutang yang disajikan sebesar jumlah yang diperkirakan dapat ditagih dan jumlah yang diperkirakan tidak bisa ditagih dibuatkan penyisihan dalam jumlah yang cukup. Tujuan yang keempat yaitu untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul karena pendiskontoan wesel tagih. Tujuan yang kelima yaitu untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Menurut SAK yaitu piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lainnya harus disajikan secara terpisah. 2. Piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Yang ketiga, saldo kredit piutang individual yang jika jumlahnya dalam bentuk material harus disajikan dalam kelompok kewajiban. Yang keempat, jumlah piutang yang dijaminkan harus diungkapkan. 5. Kewajiban bersyarat dalam hubungannya dengan penjualan piutang yang disertai dengan perjanjian untuk dibeli kembali kepada suatu lembaga keuangan harus dijelaskan. Perkenalkan, nama saya Ferdolin Sarma. Saya dari Prodi Akuntansi S1. Piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang dagang atau jasa secara kredit. Kalau piutang lain-lain adalah piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Saya akan memberikan juga contoh dari perkiraan yang biasa digolongkan sebagai piutang, antara lain itu di sini ada piutang usaha, besar tagih, piutang pegawai, piutang bunga, uang muka, uang jaminan, piutang lain-lain, dan yang terakhir di sini ada penyisihan piutang tak tertagih. Perkiraan piutang pemegang saham dan piutang perusahaan afiliasi harus dilaporkan sendiri atau tidak digabung dengan perkiraan piutang karena sifatnya yang berbeda. Piutang dinyatakan sejumlah tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca, diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang tidak dapat ditagih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Widayanti dari Prodi Akuntansi Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pemeriksaan audit. Adapun prosedur audit piutang usaha yaitu yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan dengan piutang dan penerimaan kas. Kontrol. Pemeriksaan audit dilakukan dalam rangka mencari bahan-bahan bukti atau audit evidence untuk membantu
mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan. Yang kedua, buat top schedule dan supporting schedule per tanggal neraca. Yang ketiga yaitu minta aging schedule dari piutang usaha per tanggal neraca yang berisi nama customer, saldo piutang, umur piutang, dan kalau bisa subsequent collection. Yang keempat yaitu periksa matematikal akurasinya dan cek individual balance ke subledger lalu totalnya ke general ledger. Yang kelima, tes cek umur piutang dari beberapa customer ke subledger piutang dan sales invoice. Yang keenam yaitu mengirimkan konfirmasi piutang yang berisi Yang ketujuh yaitu periksa subsequent collection-nya dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode per tanggal sesudah neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan atau audit field work. Dan kita juga harus memeriksa yang dicatat sebagai subsequent collection-nya hanyalah penjualan dari periode yang sedang diperiksa.